Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja nikmat terbesar adalah nikmat hidayah yang sampai saat ini Allah masih menitipkan keimanan, keislaman pada diri kita atas berkat hidayah itu. Dan sampai saat ini Allah masih mentakdirkan kita untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi kita. Di saat banyak orang yang mengaku dirinya muslim tapi malah benci terhadap sunnah-sunnah Nabinya, maka jika Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita, hendaknya kita memperbanyak puja, puji dan syukur kepada Allah. Tidak lupa kami juga mengajak untuk memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu." Tidaklah suatu kaum berkumpul, hadir di sebuah majelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, mentadabburinya, illa kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, yakni ketenangan. Kemudian Allah limpahkan kepada kita rahmat, dan Allah kirim kepada kita malaikat untuk mendoakan kebaikan-kebaikan, dan Allah puji kita di sisinya. Maka semoga kita yang hadir di sini mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan thayyib, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf karena telat kurang lebih 10 menit ini tadi karena ada udzur ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup urgent ya, tema yang cukup penting ya, karena kita akan membahas suatu pembahasan yang kalau kita ini mengilmuinya, memahaminya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hidup kita akan lebih indah lagi. Paling tidak itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Jadi judul atau tema kajian kita pada malam hari ini adalah merubah musibah menjadi anugerah. Merubah musibah menjadi anugerah. Sejatinya ibu, bapak, saudariku, saudaraku rahimani rahimakumullah, mengubah musibah menjadi anugerah itu bukan kalimat yang kami buat, bukan. Tapi ini sebenarnya kalimat yang disampaikan oleh salah satu alim di antara ulama besar, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan musibah yang menimpa kita itu bisa kita ubah dengan izin Allah menjadi anugerah. Kata beliau dalam sebuah nas atau dalam sebuah riwayat, fa idza qama bihil abdu kama yanbaghi in qalabat al mihnah fi haqqi mihnah. Jika seorang hamba itu, kata Ibnu Qayyim, ketika mendapati musibah, kemudian dia ya melaluinya dengan semestinya. Jadi kalau seseorang itu ditimpa musibah, dan kita semua pasti ditimpa musibah,
kemudian dia menghadapi, melalui, melewati musibah itu dengan baik, dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka musibah itu, kata Ibnu Qayyim, akan berubah menjadi anugerah baginya. Ya, akan berubah menjadi anugerah baginya. Wastahalat al-baliyah atiyah. Ya, bencana yang menimpanya itu akan menjadi sebuah karunia. Wasarul makruh mahbuban, bahkan sesuatu yang dia benci sebelumnya itu, yang sebelumnya itu dia mungkin merasa tidak enak, ya, merasa kesulitan mendapatkan musibah itu, ketika dia menengok ke belakang dia malah mencintai musibah itu, bersyukur atas musibah itu. Fa inna Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yabtalih liyuhlik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika mendapati seseorang itu baik, maka Allah itu tidak akan memberikan musibah untuk membinasakannya. Ingat ya, jika Allah itu mendapati seseorang itu baik, Allah itu tidak akan mengirim musibah untuk membinasakannya. Enggak. Wa innama, dan sesungguhnya sebaliknya, ibtalahu, orang itu kalau Allah lihat baik itu, orang itu kalau Allah melihatnya baik, Allah akan mengirimnya musibah, ya, liyam tahin, untuk menguji kesabarannya dan melihat kebaikan-kebaikannya sebagai seorang hamba. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengubah musibah menjadi anugerah itu sebenarnya kami ini terinspirasi dari, ya, ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi Ibnu Qayyim mengatakan musibah yang menimpa kita itu bisa menjadi anugerah. Kapan? Kalau kita menghadapi, melewati, melalui musibah itu dengan semestinya. Maksudnya apa? Dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang lebih kita punya waktu 40 sampai 45 menit ya ke depan. Kita akan belajar, ya, kapan seseorang itu ketika mendapati musibah diridhoi sama Allah. Saya ulang sekali lagi ya, kapan seseorang itu ketika mendapati musibah diridhoi sama Allah. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan ada 3, ya, ciri-ciri. Kalau hal ini tidak ada pada diri antum, berarti antum itu ketika mendapati musibah diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai 3 hal ini itu ada pada diri kita ketika kita mendapati musibah. Kalau ada, berarti kita ini, ya, bereaksi, melalui, melewati, menghadapi musibah itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim ada 3. Ketika seorang mendapati musibah, bisa dikatakan dia itu orang yang sabar, bisa dikatakan dia itu orang yang baik, bisa dikatakan dia itu orang yang dicintai Allah. Itu ada 3. Ya, ya, apa saja akan kita sebutkan, ya, nanti 3 hal itu. Kemudian setelah kita sebutkan 3 hal itu, nanti kita akan sebutkan insya Allah 5 anugerah dari Allah ketika kita mampu melewati musibah tanpa mengamalkan 3 hal itu, ya, 3 hal yang Allah benci itu. Nanti ada anugerah-anugerah apa yang bisa Allah berikan kepada kita, ya, ketika kita menghadapi musibah dengan baik, ya, tidak jatuh pada 3 hal terlarang itu, ya, maka ada kurang lebih 5, ya, anugerah yang akan Allah berikan. Taib, kita bahas dulu tentang, ya, 3 pilar, ya, 3 pilar, ya, kata Ibnu Qayyim itu ada 3 pilar. Seseorang itu dikatakan menghadapi musibah dengan baik, ya. Jadi ada 3 pilar seseorang itu menghadapi musibah itu dengan baik, ya. Apa saja itu? Ya, apa saja itu 3 pilar itu, supaya kita ini, ya, tidak menjadi orang yang dibenci dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
was-sabr, ya, habs nafas, an tasakhut bil maqdur. Ya. Yang pertama, ya, pilar yang pertama, seseorang tuh dikatakan, Bapak Ibu rahimani wa rahimahumullah, itu menghadapi, melewati, melalui musibah dengan baik, itu menahan hati dari kecewa dan marah terhadap takdir. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, seseorang itu kalau mampu menahan hatinya dari rasa kecewa dan marah terhadap takdir, nah ini berarti dia menghadapi musibah dengan baik, melewati musibah dengan baik. Ya, jadi kalau ada musibah, Anda harus menata hati Anda dari rasa kecewa. Anda harus menahan diri Anda dari rasa marah. Ya, kecewa akan takdir, marah akan takdir. Ya, kalau Anda mampu melewati itu, termasuk Anda baik dalam melalui musibah. Kalau tidak, ya sebaliknya, Anda tidak baik. Jadi Anda tidak bisa merubah musibah menjadi anugerah. Ya, syaratmu merubah musibah menjadi anugerah ya 3 ini. Ya, jadi Anda harus menghadapinya dengan baik dengan 3 pilar ini. Yang pertama, menahan hati dari rasa kecewa dan marah terhadap takdir. Baru kita bicara dalil. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Faman radiya falahu ridho." Siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan meridhoinya. Jadi siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah akan meridhoinya. Waman sakhita falahu sukh. Dan barang siapa yang murka dengan takdir Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, ya, ini dalil dari pilar yang pertama tadi, bahwa seseorang itu dikatakan menghadapi, melewati, melalui takdir dengan baik. Yang bisa jadi sebab musibahnya itu berubah menjadi anugerah adalah ketika dia mampu menahan hati dari rasa kecewa dan marah terhadap takdir. Ya, karena kalau Anda marah terhadap takdir, Allah akan marah terhadap Anda. Dan bagaimana mungkin hidup Anda menjadi baik kalau Allah marah dan murka terhadap Anda? Ya. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang membuat kita tertawa dan menangis Allah. Wa annahu huwa abhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kita tertawa dan menangis. Nah, kalau Allah murka dan marah kepada kita, gimana kita bisa baik dan bahagia? Susah. Bagaimana bisa musibah itu menjadi anugerah? Ya nggak mungkin. Ya, jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah marah dengan takdir. Contoh, ya, seorang mukmin yang benar ketika menghadapi takdir dari Allah, dia tuh selalu positive thinking. Ya, selalu husnudon terhadap takdir itu. Misal dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ajib tulil mu'min." Sesungguhnya aku itu sangat takjub terhadap perkara seorang mukmin. Mukmin yang benar tentunya, bukan yang abal-abal. Jadi mukmin yang benar itu perkaranya menakjubkan. Apa yang membuat Rasulullah takjub? Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana huwa khairan lahu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, ya, tidaklah menakdirkan sesuatu untuk orang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Jadi musibah yang menimpa kita, seandainya Anda itu adalah mukmin yang baik, maka itu adalah yang terbaik untuk Anda. Harus husnudon dengan takdir Allah. Jangan kecewa, ya, jangan kecewa, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Sesungguhnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semua itu kan sudah tertulis, ya. Semua itu sudah tertulis dan semua itu tidak akan berubah, ya. Sebagaimana kata
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, ta'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa sesuatu yang ya ditakdirkan untuk meleset darimu tidak akan menimpamu. Jadi sesuatu itu kalau ditakdirkan meleset dari kita nggak mungkin menimpa kita. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Jadi semua itu sudah takdir. Anda kehilangan HP, takdir. Kita kehilangan uang, takdir. Laptop rusak, takdir. Makanya orang yang beriman itu kalau ada sesuatu yang tidak ia sukai, tinggal ngucapin apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Sesuatu yang Allah sukai, nggak perlu dipertanyakan. Ya. Saya ganti tab ini bukan karena biar keren. Ya, ya jadi kalau dulu dengan sering ikut kajian saya, dulu saya kan pakai laptop yang bisa dilipat itu ya. Kalau yang ikut kajian saya, ya baru 1 tahun atau 1,5 tahun terakhir ini saya pakai tab ini. Bukan karena pengen upgrade biar lebih keren, mboten, enggak. Karena selama masih bisa dipakai, saya pakai itu aja. Kenapa? Disiram anak saya sama air. Disiram sama anak saya air, jadi berair semua gitu. Apakah langsung diganti? Enggak, ya wis lah, qadarullah masya fa'ala. Akhirnya masih ada gelembung-gelembung air itu, ya kan, masih kayak aneh-aneh, masih tak pakai. Qadarullah kaki saya kecelakaan itu, pas kecelakaan laptopnya emang jatuh, kemudian nggak bisa nyala lagi, ya udah, innalillah, baru beli gitu. Ya, jadi nggak usah menyalahkan keadaannya, sudah itu memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang ditetapkan Allah untuk meleset nggak mungkin menimpa kita, dan sesuatu yang ditakdirkan Allah menimpa kita tidak mungkin akan meleset. Jadi apa yang perlu dipermasalahkan, apa yang perlu dikecewakan, apa yang perlu dimarah-marahkan? Nggak perlu. Nggak perlu Anda marah dengan takdir Allah, nggak perlu Anda kecewa dengan takdir Allah. Bukankah banyak sekali takdir Allah yang tidak kita sukai pada waktu yang lampau, tapi malah kita syukuri pada waktu yang sekarang. Ayo coba Anda bermuhasabah. Banyak nggak hal-hal yang tidak Anda sukai di masa lalu, tapi ternyata Anda syukuri di masa kini? Banyak. Dulu jenengan, ya mungkin sebagian di antara jenengan, kalau nggak putus sama pacar jenengan yang dulu, nggak nikah sama pasangan jenengan yang sekarang. Loh, jangan senyum-senyum. Gimana mboten? Nggih. Ya. Jenengan dulu tuh yang nangis-nangis ya putus sama pacar jenengan dulu itu. Kalau nggak putus sama pacar jenengan dulu, jenengan nggak akan nikah dengan suami atau istri jenengan sekarang. Yang bisa jenengan ajak datang ke kajian, yang bisa jenengan ajak untuk beribadah bareng. Bisa jadi jenengan kalau nikah sama yang orang dulu itu, liburan gini bukan di Masjid Mujahidin, ya kan? Ya, nang trawas, jalan-jalan, karaokean. Loh, pasangan tuh dampaknya sangat besar loh. Serius, pasangan tuh dampaknya sangat besar sekali. Saya pernah ceritakan jenengan kan, ada salah satu akhwat yang dulu tuh rutin kajian di Imam Syafi'i. Gara-gara nikah salah orang, salah suami, nggak pernah kajian lagi. Loh, kok tahu dari mana? Dulu saya datang, laptop saya bermasalah. Ya laptop yang bisa dilipat itu. Kemudian ada toko servis laptop gitu, saya taruh di situ. Ya karena direkomendasikan ikhwan, ternyata yang servis pakai jenggot gitu kan. Ya, akhirnya kami iseng-iseng dong, karena baru balik ke Mojokerto itu tahun 2019 ya. Saya tanya, Mas,
kalau ngaji di mana? Kan dia pakai jenggot ya. Saya tanya, Mas kalau ngaji di mana? Kan tempatnya itu deket sama Imam Syafi'i gitu, tempat servisnya. Tak pikir ngajinya di Imam Syafi'i kan gitu. Mas ngajinya di mana? Di Imam Syafi'i ya. Kan deket dari sini, saya bilang gitu. Paling cuma 2 kilo, nggak sampai lah 1,5 kilo. Oh enggak, saya nggak ngaji di Imam Syafi'i. Loh, kalau gitu ngaji di masjid mana? Kan penasaran ya. Ngaji di masjid. Oh saya ngajinya nggak di masjid. Oh ngajinya di masjid, ngajinya di mana? Oh kita ngajinya itu eksklusif untuk Mas gitu. Jadi mereka tuh bikin kajian eksklusif di rumah-rumah yang nggak boleh orang luar, komunitas di luar komunitasnya ikut ngaji bareng dia. Ya nggak tahu ini kajian seperti apa. Kemudian dia bilang yang rutin di Imam Syafi'i itu istri saya dulu sebelum nikah sama saya. Dia bilang kayak gitu. Lah ini kisah nyata. Jadi sebelum ngaji, sebelum nikah itu rutin kajian di Imam Syafi'i. Setelah nikah nggak pernah kajian di Imam Syafi'i, kajian yang komunitas khusus tertutup di rumah-rumah. Lah ini ciri-ciri kajian sesat itu tertutup. Gitu. Bukan berarti saya memvonis kajian ini sesat, enggak gitu ya. Salah satu ciri-ciri kajian itu sesat ya tertutup karena dia tidak mau terbuka secara ilmiah. Namanya kajian itu kalau dia yakin tidak sesat, bisa dikoreksi secara ilmiah, rujukannya mana, ya kan, dalilnya apa, itu namanya dia yakin. Tapi kalau nggak boleh orang di luar dia masuk untuk ikut campur terhadap kajian itu, wah ini bahaya sekali. Nah ini faktor pasangan sangat luar biasa. Jadi bisa jadi apa yang kita benci di masa lalu itu kita syukuri di masa kini gitu loh. Ya, jadi ngapain kita kecewa dengan takdir yang bisa jadi kita ini benci sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan mensyukuri hal itu kok. Ngapain antum marah-marah dengan takdir? Ya. Dulu saya merasa berat ketika ekonomi keluarga saya berguncang, bermasalah, kemudian yang saya dari kecil pengen jadi dokter, kemudian nggak bisa gara-gara ekonomi keluarga saya bermasalah itu. Ya, dulu saya merasa wah, ya sedih lah gitu. Tapi ternyata seandainya ekonomi keluarga saya dulu nggak bermasalah, mungkin saya nggak duduk di sini, nggak mungkin nggak jadi ustadz, nggak belajar agama, nggak ngafal Quran, nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi terkadang tidak perlu kita terlalu kecewa dengan takdir Allah, tidak perlu kita marah-marah dengan takdir Allah. Toh bisa jadi apa yang tidak kamu sukai hari ini itu menjadi sesuatu yang Anda syukuri esok hari. Ya jadi jangan ya kecewa dan marah terhadap takdir. Itu pilar yang pertama. Jadi seseorang itu dikatakan ya orang yang baik ketika menghadapi, melalui, melewati musibah adalah ketika menahan hati dari kecewa dan marah terhadap takdir. Nah, yang kedua, ya jadi ada 3 pilar. Kalau 3 pilar ini terpenuhi, musibah itu akan berubah menjadi anugerah insyaallah, kata Ibnul Qayyim. Yang nomor 2, menahan lisan, ya menahan lisan dari mengeluh dan ucapan-ucapan yang terlarang. Ya menahan lisan dari mengeluh dan ucapan-ucapan yang terlarang. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin dulu kita pernah ya ketika menghadapi musibah, menghadapi masalah, keluar ucapan-ucapan yang terlarang, keluar banyak keluh kesah. Nah itu justru yang menghalangi musibah kita berubah menjadi anugerah. Gak boleh. Jadi kalau antum musibahnya pengen berubah menjadi anugerah, jangan ada keluar keluhan-keluhan, jangan ada keluar kata-kata yang terlarang. Contoh kata-kata yang terlarang. Contoh kata-kata yang terlarang, ketika datang musibah antum mengatakan seandainya. Seandainya. Nah itu sudah kata-kata yang terlarang. Ya, itu sudah kata-kata yang terlarang. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara kata-kata terlarang itu adalah ucapan seandainya. Ya, seandainya itu kata-kata terlarang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, misal dalam hadis ini
Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in asobaka syai'un, jika engkau tertimpa suatu musibah, fala takul lau anni fa'altu kana kada wa kada, janganlah kamu ucapkan seandainya aku mengerjakan ini dan ini mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya aku mengerjakan ini dan ini mungkin aku tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya aku memilih yang ini mungkin gak akan kejadian seperti ini. Itu gak boleh, ya, itu haram. Sering gak ketika, mohon maaf ya, ini bukan bermaksud tidak ikut prihatin dengan mereka, tapi sering ya beberapa contoh kasus di lapangan yang kami itu melihat sendiri, ya. Ada teman kami dulu kecelakaan itu meninggal dunia. Itu beberapa teman kami, beberapa guru dan orang tua itu mengucapkan seandainya dia nggak pulang, seandainya HP-nya nggak ketinggalan. Ini semuanya pada ngomong kayak gitu. Kan dia kecelakaan karena HP-nya ketinggalan. Ya, kemudian dia balik pulang buru-buru, ya, ketabrak truk, ya, dia meninggal, yang satunya patah kaki. Semuanya pada ngomong kayak gitu. Seandainya HP-nya nggak ketinggalan, seandainya dia nggak balik pulang. Nah itu dosa, Bapak Ibu, dosa. Ngerjain ujian salah jawab, aduh seandainya aku, nah ini nggak boleh. Jadi kalau tertimpa musibah yang tidak mengenakkan hati antum, jangan ucapkan seandainya. Seandainya itu, kata Rasulullah SAW, taftahu amala syaiton, itu membuka selebar-lebarnya syaiton untuk memasuki diri antum, membuat bisikan-bisikan sehingga antum jatuh pada kemaksiatan. Jangan, gak boleh. Walakin kul, tapi perintah Rasulullah apa? Ucapkan apa? Qadarullahi wa masya'a fa'ala, udah selesai. Jadi kalau tertimpa musibah kita sering mengucapkan seandainya, 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 itu sudah termasuk terlarang. Ya, itu sudah termasuk terlarang. Di antaranya ucapan-ucapan terlarang itu adalah tentu saja keluh kesah. Misal firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Al-Ma'arij kalau nggak salah. Ini saya lihatkan dulu. Iya benar, di surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Ya, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan, ya, kebanyakan mereka itu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau mereka mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan, menurut mereka itu buruk, jazua, mudah sekali berkeluh kesah. Nah, ini kebanyakan manusia. Maka antum harus menjadi minoritas. Jadi kalau ada masalah jangan mengeluh. Banyak kita ini mengeluh kepada orang tuanya, mengeluh kepada manusia, mengeluh di sosial media. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, lihatlah bagaimana ceritanya, nanti bisa dilihat di surat Al-Qasas, ya, bagaimana ceritanya Nabi Yakub ngeluh sama anaknya, ya, bertahun-tahun ngeluh sama anaknya. Adikmu Yusuf loh, gimana kabarnya? Ngeluh, aku kangen dan sebagainya. Ada hasil nggak dari keluhannya Nabi Yakub? Nggak ada hasil. Tapi malah sebaliknya, malah dimarahin sama anak-anaknya. Tapi ketika Benyamin hilang, ikutan nggak pulang, sama kakak pertamanya ikutan nggak pulang, kemudian wa innama asku basi ilallah, udahlah aku hanya akan memberikan keluhanku ini pada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak hasil daripada curhatnya Yakub alaihissalam pada Allah? Ada. Jadi itu pelajaran, keluh kesah pada manusia, keluhnya Yakub kepada anaknya nggak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika Yakub sudah berpasrah,
ya, mengeluhkan semuanya hanya kepada Allah, Allah kembalikan Yusuf alaihissalam. Jadi jangan suka mengeluh, ya, jangan suka berkeluh kesah, ya, jangan suka menghinakan diri di mata manusia, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Uripku iku susah. Nah, itu sudah omongan yang enggak disukai sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, uripku kok susah dan sebagainya. Nah, jangan, ya. Ya, itu pilar yang nomor 2. Jangan berkeluh kesah. Jadi menahan lisan dari mengeluh dan mengucapkan hal-hal yang terlarang. Ya, mengucapkan hal-hal yang terlarang. Ya. Kemudian pilar yang nomor 3. Pilar yang nomor 3, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pilar yang nomor 3 adalah menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ya, jadi yang pertama itu hati dari rasa kecewa dan marah. Kedua itu lisan dari keluh kesah dan perkataan yang terlarang. Yang ketiga itu anggota tubuh dari perbuatan dosa. Maksudnya gimana? Nah, ini kita bacakan contoh-contoh hadisnya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan isnatani finnasi huma bihim kufur. 2 hal yang ada pada diri manusia yang bisa menyebabkan mereka itu kufur. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, yakni mencela nasab. Yang kedua wan niyahah alal mayyit, dan niyahah terhadap mayit. Nah, kita garis bawahi niyahah terhadap mayit. Ya. Niyahah terhadap mayit ini bentuknya macam-macam. Di antaranya Rasulullah SAW pernah menangis. Rasulullah ini pernah menangis saat Ibrahim itu meninggal dunia. Nangis. Kemudian para sahabat bertanya, loh, kok kenapa menangis ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan innal aina tadma, sesungguhnya mata itu boleh meneteskan air mata. Ya, mata itu boleh meneteskan air matanya. Wal qalbu yahzan, hati itu boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, tetapi kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Nah, itu yang digarisbawahi. Jadi ketika Anda tertimpa musibah, nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan sesekali mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Aku ini perpisahanku dengan Ibrahim pastilah ada kesedihan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Jadi boleh nangis, boleh sedih, tapi jangan mengucapkan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho. Ya, mengucapkan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho itu bentuk niyahah juga. Contoh bentuk niyahah di antaranya dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, laisa minna man darabal khudud, bukan golongan kami siapa yang mukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, dan merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, wada'a bidakwatil jahiliyah. Ya, orang jahiliyah itu kalau ditinggal mati keluarganya itu bengok-bengok, teriak-teriak. Nah, sekarang ini antum bisa lihat di YouTube orang-orang Jepang itu sampai ada jasa nangisin mayat. Sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, jasa nangisin mayat. Jadi orang dibayar, kemudian supaya hadir di pemakaman ikut nangis, supaya banyak orang yang merasa kehilangan atas kematiannya. Sampai sekarang ada itu tradisi Jepang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, itu tradisi orang jahiliyah juga. Jadi kalau ada orang meninggal kena musibah nopo, bengok, nangisnya kenceng banget gitu. Ya, bukan hanya nangis biasa tapi kenceng banget, bengok. Ya, sampai mukul-mukul pipi, merobek-merobek baju, menjatuhkan dirinya golong-golong gitu. Yang pernah saya lihat ya, orang tuanya teman saya itu yang meninggal dunia itu kayak gitu. Ya, jadi langsung jatuh, golong-golong, teriak-teriak, mukul-mukul dan sebagainya. Nggak boleh.
Bukan berarti kita nggak ikut prihatin. Ini ilmu kami sampaikan, nggak boleh. Nggak boleh. Kita ditinggal mati orang tua, sedih nggak sedih? Siapa yang nggak sedih? Menangis menangislah. Tapi jangan niyahah, jangan meratapi mayat. Gak usah mukul-mukul, robek-robek baju dan sebagainya. Jangan. Ya. Jadi ya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, apalagi sampai melukai diri sendiri, bunuh diri sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu 3 pilar yang kalau kita amalkan, itu kita ini termasuk orang yang baik ketika menghadapi, melalui atau melewati musibah. Yang jika 3 ini kita amalkan, ya kita, kata Ibnu Qayyim, juga bisa merubah musibah menjadi anugerah. Yang pertama tadi, menata hati dari kecewa dan marah terhadap takdir, menahan lisan dari keluh kesah, mengeluh dan mengucapkan sesuatu yang yang terlarang, yang tidak Allah ridhoi. Yang nomor 3, menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa, mukul wajah, robek pakaian, ya kan, dan lain sebagainya, yang menghancurkan sesuatu, teriak-teriak ketika nangis dan sebagainya. Barang siapa yang mengamalkan 3 hal ini, dia akan bisa merubah musibahnya menjadi anugerah. Apa anugerah itu? Saya sebutkan 5 secara singkat, ya. Waktu kita sisa 10 menit. Ya, saya sebutkan 5 secara singkat. Kalau 3 hal itu bisa antum amalkan, besok, lusa, atau beberapa hari ke depan, setiap musibah yang menimpa antum akan berubah menjadi anugerah. Apa anugerahnya? Yang pertama, ya, kalau antum mendapati musibah, 3 pilar ini antum amalkan, ya, musibah itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Jadi musibah itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Ketika antum ditimpa musibah, antum tidak kecewa terhadap Allah, tidak marah. Antum menahan lisan dari keluh kesah, dari ucapan-ucapan yang terlarang, dan menahan anggota tubuh antum dari hal-hal yang diharamkan, perbuatan dosa. Maka itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentu saja di surat At-Taghabun, ya, di surat At-Taghabun kalau nggak salah ayat yang ke-11, Allah berfirman, ma asaba bi musibatin, ya, illa biidnillah. Tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini, ya, di dirimu juga, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan dia hidayah. Ya, Allah akan berikan dia hidayah dalam hatinya. Iman di sini kata para ulama itu, ya, dalam artian adalah mengimani takdir dengan benar, tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Tentu saja yang dimaksud apa? Ya 3 pilar tadi. Ya, jadi hatinya ditata, lisannya ditata, anggota tubuhnya ditata, maka itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Dan hidayah itu mahal, Bapak Ibu. Hidayah itu mahal sekali. Hidayah itu mahal sekali. Orang yang berilmu, ya, lebih pintar daripada Anda, belum tentu dia mendapatkan hidayah lebih baik daripada Anda. Serius. Saya ini punya teman, mungkin dia hafal 10-15 juz Al-Quran, mungkin bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, tapi masih bermudah-mudahan jatuh dalam perkara bid'ah. Masih bermudah-mudahan jatuh dalam perkara bid'ah. Bermudah-mudahan berhubungan dengan perempuan, berkholwat dengan perempuan. Loh, kok bisa? Ya karena dia kerja di instansi yang seperti itu. Jadi di salah satu instansi pendidikan Islam yang kurang baik. Ya karena dia dapat kerjanya di situ. Awal-awal masih bisa istiqomah, lama-lama terpengaruh, ikut ritual-ritual bid'ah. Padahal jelas dia tahu, dia bisa baca kitab, pelajarannya dulu di Libya tentang akidah, tentang sunnah bagus, dan dia lulus. Jadi dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada antum. Dia lebih pinter bahasa Arabnya daripada antum. Dia paham usul fikih. Dia menyelesaikan kitab. Di Libya itu kitab tuh kalau digabung dari semester 1 sampai semester 8 mungkin ada 2 meter bahasa Arab semua itu selesai.
Tapi dia jatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Kumpul dengan perempuan-perempuan bermudah-mudahan, ya, ketawa-ketawa bareng, duduk-duduk bareng. Jadi hidayah itu mahal harganya. Dan hidayah itu bisa kita peroleh ketika antum, ya, mengamalkan 3 pilar itu. Dan itu anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar hidayah. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam yang kata Nabi, seburuk-buruk umatku adalah pembunuhmu wahai Ali. Seburuk-buruknya manusia itu adalah pembunuhmu. Jadi Ali itu ketika masih hidup sudah dibilang sama Rasulullah nanti akan mati karena dibunuh, dan seburuk-buruknya orang itu adalah pembunuh Ali. Abdurrahman bin Muljam itu ahli Quran di Madinah. Amr bin As ketika Mesir itu sudah ditaklukkan, ngirim surat ke Umar bin Khattab, kami butuh guru Al-Quran, kirimkan orang yang paham Al-Quran, hadis dan fikih untuk kami belajar kepadanya. Karena Mesir ini baru ditaklukkan dan Islam itu masih awam bagi mereka, butuh orang yang bisa mengajari Islam. Amr bin As merasa ilmunya terbatas, maka Umar bin Khattab mengirim Abdurrahman bin Muljam, mengatakan dia ini lebih paham Al-Quran daripada aku. Merendah Umar bin Khattab, tolong berikan dia rumah di samping masjid, biar dia kalau ngajar di masjid nggak jauh-jauh, dan tolong berikan dia halaman yang luas untuk istri dan anak-anaknya dan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Jadi orang zaman dulu kalau berilmu dihargai, dibuatkan rumah samping masjid, dikasih halaman yang luas, nanti kalau orang-orang mau tanya ke rumahnya itu, ya kan, biar mudah untuk datang ke rumahnya. Ya, ini syaratnya Umar bin Khattab. Maka dia jadi guru Al-Quran dan ahli fikih di Mesir. Tapi ujung-ujungnya dia jadi pembunuh Ali. Gara-gara apa? Jatuh cinta dengan perempuan Khawarij. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu mahal sekali. Ya, maka ketika Allah memilih antum untuk mendapatkan hal itu, jaga baik-baik. Dan itu bisa hadir karena apa? Antum mengamalkan 3 pilar itu ketika mendapatkan musibah. Jadi pertama itu hidayah, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Itu hidayah itu bisa sebab karena kita tadi menjaga hati, lisan dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Yang nomor dua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anugerah itu, musibah itu bisa menjadi anugerah, ya. Anugerah yang nomor 2 tentu saja adalah akan Allah datangkan banyak kebaikan. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Di surat Az-Zumar ayat ke-10. Jadi ketika antum datang musibah, antum menata hati, tidak kecewa, tidak marah. Ketika datang musibah, antum menata lisan, tidak berkeluh kesah dan mengucapkan hal yang terlarang. Kemudian ketika datang musibah, antum mengatur anggota tubuh antum untuk tidak melakukan hal terlarang, marah-marah, mukul-mukul, banting-banting, mukul apa, robek-robek baju dan sebagainya, mecahin TV, banting piring. Ya, udah berapa kali piring pecah di rumah itu, ya kan? Ya, jadi kalau antum bisa menjaga hal itu tadi, Allah akan datangkan banyak kebaikan. Ketika tertimpa musibah, setelahnya Allah akan datangkan banyak kebaikan. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum." Katakan pada hamba-hambaku yang beriman agar mereka bertakwa padaku. Tapi takwa di sini, ayat ini itu berbicara tentang kesabaran. Jadi orang yang sabar ditimpa musibah. Ayat ini berbicara tentang itu. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan di dunia ini akan kami limpahkan kebaikan untuknya. Ya, wa ardallahu wasi'ah, dan dunia ini sangat luas. Dunia Allah ini, ya, muka bumi ini sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas pahalanya dengan balasan yang tidak terbatas. Jadi ayat ini itu berbicara tentang sabar sebenarnya. Makanya dimaksud bertakwa, kemudian Allah berikan balasan kebaikan yang melimpah itu untuk orang-orang yang bersabar. Jadi Anda jaga itu hati, lisan dan anggota tubuh Anda daripada hal-hal yang terlarang. Musibah Anda itu yang terjadi, setelahnya akan Allah banyak berikan kebaikan. Yang nomor 3 tentu saja adalah sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dalam sebuah hadis Bapak Ibu rahimakumullah dari Abu Dawud dikatakan, ya, ketika Ummu Al-A'la, ya, berkata Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sakit, dan beliau berkata, "Absyir ya Ummul A'la, bergembiralah engkau wahai Ummul A'la, sesungguhnya setiap orang muslim yang sakit dan dia ridho akan sakit itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan kotoran daripada emas dan perak." Ya, sebagaimana api menghilangkan kotoran, ya, dari emas dan perak. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya riwayat Tirmidzi, dikatakan, "Ma yazalul bala bil mu'min," tidaklah cobaan itu terus menimpa seorang mukmin, wal mukminah, dan mukminah, fi nafsihi wa waladi wa malihi, terhadap dirinya, anaknya, hartanya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Tujuannya itu adalah Allah menghapuskan semua dosa-dosanya, kemudian dia nanti di hari kiamat menghadap Allah tanpa satupun dosa yang dibawanya. Jadi anugerah yang ketiga yang bisa kita dapatkan daripada musibah yang menimpa kita adalah ampunan dosa. Ya. Kenapa sih kita ini ketika mendapati musibah itu susah sekali untuk ridho? Kadang lupa bahwa ternyata musibah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Coba kalau gini, misal antum diberitahu sama Nabi, yang ngasih tahu Nabi, misal antum hadir, ya, hidup bersama Nabi Muhammad SAW seperti Ummul A'la ini. Nabi mendatangi antum dalam kondisi sakit, kemudian mengatakan, "Bergembiralah, semua dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Kira-kira antum seneng napa mboten? Misal antum kecelakaan, kaki patah, dar, kemudian Nabi jenguk antum kayak Ummul A'la, kemudian mengatakan, "Bergembiralah kamu, ya, karena kakimu yang patah ini Allah mengampuni semua dosa-dosamu." Seneng apa tidak kita? Seneng apa tidak? Bukankah yang paling kita khawatirkan ini kita ini mati membawa banyak dosa? Itu yang paling kita khawatirkan. Yang paling kita khawatirkan itu kan nggak selamat nanti di akhirat. Tapi kalau dosa-dosa kita diampuni, pasti selamat. Itu anugerah yang besar. Maka terkadang kalau kita bisa, ya, menerapkan 3 pilar itu, menjaga hati, lisan, dan anggota tubuh kita, ya, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan adalah diampuni semua dosa-dosanya. Yang keempat, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang musibah, 3 pilar ini antum amalkan, Allah akan mencintai antum. Ya, Allah akan mencintai antum. Dalilnya apa? Ya, ini saya carikan ayatnya. Surat Ali Imran 146, Bapak Ibu. Ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Betapa banyak nabi yang berperang, didampingi bersamanya itu pengikutnya yang banyak dari orang-orang yang bertakwa. Mereka itu tidak lemah terhadap bencana yang menimpa mereka. Jadi nabi itu kalau menghadapi bencana mereka tetap kuat, mereka tidak lemah, mereka tidak banyak keluh kesah, mereka menghadapinya dengan baik. Mungkin dengan 3 pilar itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, apa yang terjadi kalau menghadapinya dengan yang seperti itu? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ketika mendapati musibah, antum menjaga hati, lisan, dan anggota tubuh, Allah akan mencintai antum. Ya, kalau Allah sudah cinta sama kita, dalam hadis, maka semua yang kita lakukan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita adalah ucapan yang Allah tuntun. Mata kita adalah penglihatan yang Allah tuntun. Pendengaran kita adalah pendengaran yang Allah tuntun. Langkah kaki kita adalah langkah yang Allah tuntun. Yaitu dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah cinta kita, semua yang kita hadapi di dunia ini terasakan mudah. Dan tentu saja yang terakhir, ya waktu kita terbatas soalnya. Yang terakhir Bapak Ibu rahimani rahimakumullah adalah kalau antum, ya, menjaga
hati, lisan dan anggota tubuh antum dari hal-hal yang terlarang, ya, mengamalkan 3 pilar itu, anugerah yang terakhir, ya, yang musibah itu bisa berubah menjadi anugerah adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sama di surat Az-Zumar ayat yang ke-10 itu, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar menjaga hati, lisan dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang Allah ketika musibah itu datang, akan Allah balas dengan pahalasan yang tidak terhitung jumlahnya. Tafsir ayat ini, ya, sering saya sampaikan kepada antum, ya, tafsir ayat ini menceritakan seseorang yang masuk surga di tempat yang sangat tinggi, balasannya sangat banyak, kemudian dia terheran-heran, kok bisa ini ya Allah, kok bisa ini, dari mana gitu, dari mana kok balasan sebanyak ini, dari mana gitu. Dia merasa biasa-biasa aja, ya. Dalam ayat yang lainnya dikatakan salamun alaikum bima sobartum, kesejahteraan bagimu atas kesabaranmu. Jadi atas apa? Kesabaranmu, bukan tahajudmu, bukan sedekahmu, bukan baktimu pada orang tua, bukan, kesabaranmu, ya. Jadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sabar, ya, sebagaimana tentu saja kisahnya wanita yang punya penyakit ayan itu, yang dimana hanya karena kesabarannya dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas penyakit yang menimpanya, maka dia dijamin surga. Ketika dia sakit minta untuk disembuhkan dengan doa Nabi memberikan 2 opsi, ya. Nabi memberikan 2 opsi, in syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. qalat, Nabi mengatakan, kalau kamu mau, kamu bersabar dan kamu pasti akan masuk surga, bagimu surga, itu jaminan. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya nggak apa-apa, aku akan berdoa dan Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Maka dia berkata, asbir, aku memilih bersabar. Qalat inni atakasyaf fada'ullah alla atakasyaf. Ya Rasulullah, aku ini kalau kambuh auratku kebuka, maka doakan semoga kalau aku kambuh auratku nggak terbuka. Maka fada'alah, Nabi berdoa untuknya, ya. Ini wanita berkulit hitam, ya, mantan budak, dapat jaminan surga. Kok bisa? Hanya karena apa? Kesabarannya. Maka jangan remehkan ketika musibah datang, antum menjaga hati, menjaga lisan, menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka musibah itu akan berubah menjadi anugerah, ya. Musibah itu akan berubah menjadi anugerah. Apa saja anugerahnya tadi? Ya, yang pertama, ya bisa mendatangkan hidayah. Ya, anugerah yang kedua mendatangkan banyak kebaikan. Yang ketiga pengampunan, yang keempat cinta Allah, dan yang kelima dimasukkan ke dalam surganya. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya, itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, ya. Semoga Allah juga memudahkan untuk melunasi hutang bagi orang yang masih memiliki hutang, dan semoga Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita, dan Allah berikan taufik sehingga kita dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan taufik sehingga kita dimudahkan untuk bisa menahan hati, lisan dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang musibah. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita husnul khotimah di akhir hidup kita, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.